Hello, good morning everyone. Hari ini kita akan masuk chapter yang terakhir, which is chapter 5, Quality Control and Quality Assurance. So what are you going to learn in this chapter are types of spoilage in fishery products. First kali adalah types of spoilage in fishery products. Second, methods of evaluating fish freshness and quality. And the last one, but not least, is the legislation on export inspection in Malaysia. So untuk hari ini kita akan masuk yang first dahulu. Half of this first, types of spoilage in fishery products. Jenis-jenis kerusakan di dalam produk-produk perikanan lah. So, what is spoilage in fishery product? Apa itu spoilage di dalam produk perikanan ataupun ikan itu sendiri? So, dia disebabkan oleh enzim dan juga bacterial action. So, selain daripada poor handling management kan, saya sudah explain hari itu dalam previous lecture kita, ikan itu rosak disebabkan, antara sebab dia adalah disebabkan oleh enzim dan juga bacterial action. So seperti mana yang kita tahu, ikan ini sangat cepat untuk rosaklah, bergantung kepada spesies dan juga bagaimana kamu tangkap ikan itulah. So apa itu spoilage? Apa itu kerusakan? So, spoilage ini dia boleh didefinisikan sebagai perubahan terhadap ikan ataupun produk ikan yang menyebabkan ikan ini ataupun produk tadi less acceptable, kurang dapat diterima dan tidak boleh dimakan, tidak selamat untuk dimakan oleh kita lah manusia. So, apa simptom-simptom yang menunjukkan bahwa ikan itu sudah rosak? So, ini kamu pun tahu juga kan, ikan tuh dia ada bau yang busuk, dia ada warna yang tidak menarik, yaitu coklat ataupun kuning, dan juga bila kamu pegang dia ada slime ataupun lendir-lendir. So kita ada 3 jenis types of spoilage, 3 jenis kerusakan pada ikan. 3 jenis spoilage yang merosakkan ikan lah. 3 types of spoilage. Bagaimana ikan itu rosak adalah disebabkan oleh 3 benda nih, yaitu first kali chemical oxidation, kedua microbiological oxidation, dan yang ketiga adalah autolytic spoilage. So first kita tengok kepada chemical oxidation dahulu. So chemical oxidation ataupun oksidasi kimia ini berlaku di lipid fraction of the fish. Ingat ya, lipid fraction of the fish. Chemical spoilage ini berlaku di lipid fraction of the fish. So, lipid ini akan teroksidasi dan akan menjadi peroxide, aldehyde, ketones, dan lower aliphatic acids. So bila lipid ini sudah teroksidasi menjadi peroxide, aldehyde semua ini, so this hydroperoxide, ini semua kita panggil hydroperoxides, dia yang akan menyebabkan perubahan warna menjadi coklat ataupun kekuningan lah, ataupun kekuningan di ke atas tisu ikan. So that's why kamu akan nampak ikan itu berubah warna, ada yang coklat dan kuning. So itu disebabkan oleh chemical oxidation. So, dalam chemical oxidation, apa yang teroksidas adalah lipid kan? Lipid yang teroksidas. So, di sini kita akan tengok
bagaimana lipid ini teroksida. So lipid ini teroksida melalui tiga mekanisme. Mekanisme lah, yaitu first kali adalah initiation, yang kedua propagation, dan yang ketiga termination. Oke. Dalam initiation, first mechanism yaitu initiation. Dalam initiation, lipid tadi terbentuklah. Lipid free radicals terbentuk disebabkan oleh suhu, metal ions, dan juga irradiation. So, apabila lipid free radicals ini sudah terbentuk disebabkan oleh suhu ni, lipid free radicals ni dia akan bereaksi dengan oksigen. Oke, lipid free radicals dia akan bereaksi dengan oksigen untuk membentuk peroxyl radicals. Oke, lipid free radicals dia akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk peroxyl radicals. Apabila peroxyl radicals ini sudah terbentuk, dia akan pergi mekanisme yang kedua, yaitu propagation. Propagation ini maksudnya semakin banyak. Propagation, dia akan peroxyl radicals ini dia akan semakin banyak. Oke, bukan peroxyl radical lah yang semakin banyak, tapi adalah hydroperoxide yang semakin banyak. Peroxyl radicals tadi dia akan bereaksi dengan other lipid molecules lah. Peroxyl radicals akan bereaksi lagi dengan other lipid molecules dan membentuk hydroperoxides dan new free radicals. So that's why propagation ini adalah pembanyakan. So di sinilah bagaimana dia jadi banyak, sebabkan peroxyl radicals tadi dia bereact dengan other lipid molecules dan membentuk free radical yang baru dan juga hydroperoxides. Oke, bila hydroperoxides dan free radical yang baru ini sudah terbentuk, dia akan pergi mekanisme yang ketiga, yaitu termination. So, bagaimana termination berlaku adalah apabila yang ini free radicals dan juga hydroperoxide tadi dia akan berinteraksi antara satu sama lain dan akan membentuk no radical product. Maksudnya produk yang tidak mempunyai radical. Oke. So sampai termination, oxidation ini akan berlaku lah dan menyebabkan apa tadi? Menyebabkan ini brown and yellow discoloration. Oke, so ada 3 fase. So lipid ini dia akan melalui 3 mekanisme untuk menyebabkan ikan itu menjadi brown and yellow. So apa 3 tadi adalah 3 mekanisme adalah initiation, propagation, dan juga termination. Oke, so each mechanism ini kamu kena paham dan hafal. Fahamlah kalau boleh. Bila kamu paham, kamu otomatis akan hafal. Oke, jenis kerusakan yang kedua adalah melalui microbiological spoilage. Oke, seperti mana yang kita tahu, di dalam badan ikan terdapat banyak mikroorganisme ataupun bakteria di kulit ataupun insang ikan lah. So, apa bakteria yang menyebabkan kerusakan kepada ikan adalah inilah Shewanella, Putrefaciens, Aeromonas, Cyclotolerant, dan juga Vibrio sp. Oke, so bagaimana bakteria-bakteria ini akan menyebabkan microbiological spoilage? Adalah
Bakteria ini dia akan mengambil energi daripada ini TMAO, trimethylamine oxides. Apabila bakteria ini mengambil tenaga daripada TMAO, bakteria ini akan membentuk rasa seperti amonia lah. So, macam mana rasa amonia tuh? Rasa amonia itu dia rasa yang tidak sedap lah, macam rasa-rasa kimia begitu. So, dari mana TMAO ini datang adalah ini trimethylamine oxides. Trimethylamine oxides ini digunakan oleh ikan sebagai osmoregulan lah. Osmoregulan maksudnya ikan menggunakan TMAO ini untuk mengelakkan daripada dehidrasi di marine environment dan waterlogging in freshwater. So, TMAO ini ikan guna untuk mengelakkan dehidrasi. Tetapi apa yang berlaku adalah bakteria-bakteria yang ini saya sebut tadi, mereka akan mengambil tenaga daripada TMAO ini dan akan create ammonia like of flavors lah, seperti mana yang saya explain tadi. Oke, yang ketiga adalah autolytic spoilage. So, bila kita tengok autolytic spoilage, autolytic ni merujuk kepada enzim lah, enzim yang terdapat di dalam ikan. As fish dies, its enzymatic activity doesn't stop immediately. Oke, selepas ikan mati, aktiviti enzim di dalam badan ikan itu dia tidak terus berhenti. Dia masih lagi bekerja. Oke, enzim masih lagi bergerak, masih lagi bekerja. So, enzim ini akan menyebabkan, bila enzim ini bersentuhan dengan isi ikan, enzim ini akan menyebabkan kerusakan kepada ikan tadi lah. So, apa contoh enzim adalah adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate ini dia dipecahkan menjadi ADP, IMP, inosine, dan hypoxanthine. Oke. So, ATP ini yang akan dia akan terpecah menjadi produk-produk inilah yang saya sebut nih. So, enzim-enzim ini akan menyebabkan kerusakan kepada isi ikan. So, autolytic enzymes yang inilah tadi. Autolytic enzyme dia akan merosakkan texture. Texture maksudnya adalah isi-isi ikan itulah pada awal tahap kerusakan. Oke, so autolytic enzyme ini akan menyebabkan meat softening. Isi ikan tadi lembut, rupture of belly wall, perut ikan tadi akan pecah dan akan menyebabkan darah mengalir keluar daripada ikan. So, bila kamu nampak ikan yang banyak darah mengalir kan, kalau kamu nampak air-air mengalir keluar dari badan ikan ataupun perut ikan, itu disebabkan oleh enzim lah. So, enzim tadi sudah menyebabkan perut ikan tadi untuk pecah. So, ini adalah contoh-contoh autolytic changes di dalam badan ikan. So, terdapat banyak enzim lah yang menyebabkan ini autolytic changes. So, kita ada glycolytic enzyme, kita ada autolytic enzyme yaitu ADP, kita ada catepsins, chymotrypsin, calpain, collagenesis, dan juga TMAO. So, TMAO ni yang tadi saya bagi contoh lah. So, TMAO senang saja kamu ingat. And then ini efek-efek kepada enzim tadi lah, kepada respective enzyme. So, softening of tissue, belly bursting, softening. So, each enzyme ni dia memberi
kesan-kesan yang berbeza kepada ikan. Oke, so untuk basic concept of quality control ini saya akan buat another video lah, supaya video tidak terlalu panjang. So untuk lecture kita pada kali ini adalah sampai sini sahaja. So esok saya akan sambung untuk inilah basic concept of quality control. So apa yang kamu sudah belajar hari ini adalah 3 jenis, 3 types of spoilage, yaitu chemical oxidation, yang kedua microbiological spoilage, dan yang ketiga adalah autolytic spoilage. Oke, so 3 ini kamu kena faham dan faham. Oke, so itu saja lecture kita pada hari ini. Thank you.